Jadi jangan termakan stereotip orang-orang kalau Gen Z itu melemah. Kita harus membuktikan kepada semua orang kalau kita itu bisa. Kita tuh punya mimpi yang besar, kita punya tujuan yang besar, kita harus bisa mencapai itu. Elsha, slay sekali. Seneng banget sih. Saya dipertemukan sama Gen Z. Kita tak mana nih? Kita jalan ke situ ya. Betul. Halo Maxian, selamat datang di Maxi Mood On. Yeay! Kali ini kita kedatangan tamu spesial guest star kita, yaitu Kak Elsha. Elsha ya. Elsha, slay sekali. Elsha pakai Y ya teman-teman. Iya, ELSYA. Elsha, Betul. slay, begitu. Oke, jadi mungkin Kak Elsha bisa perkenalkan diri dulu ke Maxian. Silakan. Oke, halo semua, halo Maxian. Perkenalkan, nama aku Elsha Putri Nadia. Teman-teman bisa panggil Elsha, ELSYA ya, jangan sampai Iya. salah. Soalnya biasanya dipanggilnya Elisa. Elis. Oh my god. Iya, banyak banget pokoknya. Jadi yang bener tuh Elsha ya teman-teman. Nah, aku dari Lamongan Kanana aslinya. Tapi udah lama di Surabaya, soalnya kuliah di Surabaya juga. Jadi dari UNESA. Jadi udah hampir 4 tahunan lah di Surabaya. Sudah hafal jalan Surabaya? Belum, masih pakai Maps. Andalannya cewek tuh Maps, kemana-mana harus pakai Maps. Kalau nggak pakai Maps bisa nyasar. Sorry biasa ya. Betul. Perempuan saya begitu. Iya. Oke. Pertanyaan pertama. Oke. Ketemu Maxi itu dari mana? Ketemu Maxi Bisa itu tiba-tiba ujuk-ujuk intern di sini Iya, ya. iya. Jadi Kak Elsha ini sebagai learning development di Maxi Academy intern Betul. ya. Jadi mungkin bisa diceritakan gimana sih kok tiba-tiba bisa magang ya, bisa nemu Maxi Iya. gitu. awalnya tuh dari sosial media ya Kak. Beneran? Iya. Sosial medianya Maxi itu selalu muncul. Beneran? Iya. Ini beneran kan? Beneran. Oh, oke, lanjut. Itu muncul di apa namanya? Di pencarian Instagram itu loh. Nah, itu aku lihat. Terus ada temanku juga kebetulan. Iya, betul. Nah, munculnya pertama itu wajah Kak Nana sama temanku yang Kak Alivia itu. Yang waktu TikTokan di Iya. lorong atau di mana Iya. itu pokoknya. Oh, iya. Iya. Itu muncul itu. Jadi aku mau Berani lihat sekali tuh. konten saya ternyata. Maxi itu apa sih sebenarnya? Terus aku lihat-lihat kontennya, kayaknya asik juga. Terus kok kelihatannya banyakannya Gen Z gitu. Terus Betul, memang isinya segini semua. iya. Terus aku mulai deh cari-cari di websitenya, di YouTube-nya, kan banyak tuh konten-kontennya Maxi. Terus aku lihatnya dari situ Kak. Asik-asik ya kontennya. Iya, betul. Oh my god. Terus setelah melihat konten-kontennya Maxi dari YouTube, website dan lain-lain, pandangannya gimana terhadap Maxi? Aku lihatnya itu pertama kali ya. Kayak Kebanyakan Maxi ini apa sih? Iya, awalnya tuh kepo dulu. Kok kontennya magang Iya. mandiri gitu kan? Ada magang mandiri, ada bootcamp, ada lain sebagainya. Aku kepo yang magang mandiri nih. Oke. Soalnya kebanyakan kalau di Indonesia yang setauku ya, kebanyakan itu pendidikan nggak fokus sama mahasiswa. Karena berpikirnya itu kayak mahasiswa, oh udah gede, udah bisa cari informasi sendiri, udah bisa belajar sendiri dan lain sebagainya. Tapi kok Maxi ini beda. Maxi ini menyiapkan, memberikan apa namanya? Kesempatan untuk mahasiswa untuk berkembang. Padahal di Indonesia itu masih banyak termasuk saya ya. Iya. Masih banyak mahasiswa yang masih bingung, masih mencari jati diri. Nah, aku nemu nih Maxi yang menyediakan apa namanya? Fasilitas untuk aku bisa berkembang di sini. Nah, itu awalnya kayak gitu, Kak. Wow, sangat keren sekali ya. Mungkin bisa diceritain nggak pengalaman pertamanya sebagai learning development ya? Seperti apa? Kalau pengalaman pertama bener-bener Pertama di iya, Maxi pertama. atau?
pertama kali kalau Pertama kali di learning Maxi. development, iya. Oke, gimana nih? Kalau learning development kurang lebih sama kayak yang dipelajari waktu kuliah karena emang jurusannya kurikulum dan teknologi pendidikan yang mana itu belajarnya tentang learning material, kemudian juga kurikulum dan lain sebagainya. Nah, itu hampir sama seperti di Maxi. Jadi di sini saya mempersiapkan hal-hal seperti itu. Kurang Relevan lebih. ya, masih relevan. Iya, relevan. Oke, kira-kira jurusan kamu itu apa ya? Membantu nggak kayak buat ke posisi sekarang ya sebagai learning development? Membantu. Menentukan nggak sih kayak ke pekerjaan sekarang itu jurusan itu pengaruh nggak ke posisi karir ya? Kalau Intan? yang Kayak Intan. yang aku alamin sekarang ini itu berpengaruh, bener-bener itu sejalur gitu ya. Dari kurikulum teknologi pendidikan ke learning development itu emang satu kaitan. Tapi kalau balik lagi, kalau misalkan berpengaruh atau enggaknya dalam lingkup luas itu tergantung orangnya masing-masing. Kalau emang dari awal dia emang menekuni jurusannya, emang pengennya di bidang itu, ya bisa untuk bekerja di bidang itu juga. Kalau aku emang dari awal pengennya di learning designer, yang mana itu Learning apa? Designer? iya, learning designer itu sama Itu melajarin? seperti learning development. Oh, Jadi oke. apa ya? Kita tuh desainer instruksional, desainer pembelajaran. Oke. Nah, itu satu jalur sama jurusan emang kurikulum dan teknologi pendidikan emang mempelajari tentang itu. Kita mempelajari tentang kurikulum, silabus, evaluasi program gitu-gitu pokoknya. Tapi balik lagi kalau misalkan emang anaknya atau orangnya itu di jurusan A, tapi ternyata dia ngerasa lebih pengen di hobinya. Misal hobinya jadi MC atau moderator, Iya. atau news anchor. Itu tergantung dia bisa menekuni di bidangnya, di apa yang dia pengen, kayak gitu sih Kak menurutku. Oke. Waktu pertama kali masuk Maxi, gimana perasaannya? Seneng banget sih. Saya dipertemukan sama Gen Z. Oh begitu. Iya. Sebelumnya pernah kerja di perusahaan korporat atau? Kalau gimana? sebelumnya magang pernah waktu MSIB juga Iya. di Tangerang. Mm-mm. Itu campuran sih, ada yang Gen Z, ada yang milenial, ada yang banyak lah. Oh iya. Tapi kalau Cuman kalau di Maxi, bener-bener langsung ya, iya, seumuran. full Gen Z banyak. Nah, jangan salah buat teman-teman atau Maxian di luar sana yang Betul. ngiranya Gen Z itu orangnya pemalas. Nah. Yang ngiranya Gen Z itu orangnya banyak trust issue. Jangan salah. Ya sekali ya. Iya, jangan salah. Gen Z padahal di sini itu banyak yang produktif. Mereka di sini emang kerjanya fleksibel, santai, tapi orang-orangnya itu punya tanggung jawab. Jadi Betul. meskipun kita Tetep dikasih, ya. iya, dikasih Dikasih tugas kebebasan. iya dikasih kebebasan, tapi kita tetap menyelesaikan itu dengan baik. Jadi jangan salah teman-teman dengan Gen Z. Jangan membuat stereotype kalau Gen Z itu orangnya minus, jangan ya. Oke. Soalnya Gen Z itu punya tujuan dan cita-cita yang luar biasa. Gen Z. Catat ya para HR dan teman-teman di luar sana. Betul. Gen Z itu tidak seburuk itu. Betul Begitu. sekali. Bisa nggak coba ceritain pengalaman kerja sebelumnya di perusahaan apa? Kalau kemarin di Perusahaan apa kemarin? Jangan disebut. Jawaban. Oh, ya. Di perusahaan bidang apa? Oh, Bisa diceritakan cerita. Mungkin bisa diceritakan ke Maxian siapa pengalaman kerjanya sebagai learning development di perusahaan sebelumnya itu seperti apa, mengerjakan apa saja gitu. Iya. Kalau di pengalaman magang sebelumnya sama juga karena emang bergelutnya di bidang learning material, jadi kita buat modul pembelajaran, kemudian rancangan pembelajaran, terus juga silabus, kurikulum dan lain sebagainya itu emang bergelutnya di situ karena emang Sama ya. Iya, kurang lebih sama. Soalnya kalau learning development di mana-mana ya hampir sama. Kayak marketing tugasnya juga hampir sama di mana-mana ya. Kayak gitulah Kak.
Lebih hektik mana? Kemarin Oh, hektik kemarin. Berarti sini lebih fleksibel. fleksibel. Iya. Sorry, aku mau ngatamu nggak mau santai. Oh my God. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah coba ceritakan pengalaman kamu waktu kuliah. Sekarang masih kuliah atau Udah sudah lulus. Oh, waktu kuliah itu kan dulu sambil kerja ya, sambil intern nggak? Waktu intern itu masih kuliah atau? Iya, MSI B. Nah, itu gimana cara bagi waktunya kamu antara kuliah dan magang? Terus ada nggak kayak pengalaman yang mengesankan, yang lucu mungkin, yang masih teringat sampai sekarang? Pengalaman. Kalau waktu itu kebetulan di kampusku Iya. itu mendukung anak-anak yang mau belajar MSI B atau magang atau studi independen. Jadi kita kalau misalkan udah MSI B ya udah kita dibebaskan dari yang namanya kuliah di kampus. Soalnya MSI B sendiri kan juga konversi, Konversi. konversi Iya. KRS, jadi kita bebas dari tugas kuliah. Jadi kita hanya fokus di magangnya aja. Kalau bicara soal pengalaman lucu ya, Pengalaman yang sangat lucu. Saat kuliah, saat intern iya ada gitu. sih Kak. Kan Apa? kebetulan waktu itu, cuman ini di luar tugas. Boleh. Nah waktu itu Skill saja. aku di Tangerang kan kebetulan magangnya. Itu aku sama teman-teman kalau kemana-mana itu jalan kaki pas waktu awal-awal banget. Oh, jalan kaki. Ke kantor itu jaraknya 2 kilo. Itu jalannya muter banget. Terus 3 minggu kemudian baru tahu kalau ada jalan pintas yang cuma 500 meter. Gimana gak kesel, udah jalan jauh 2 kilo. PP berarti 4 kilo kan. Berapa hari seperti Nah, itu? 3 minggu. 3 minggu. Baru tahu kayak sekarang kalau dipikir, ya ampun kok bisa ya. Padahal ada jalan pintas, kenapa di jalan yang itu? Terus pengalaman kedua yang lucu itu, kalau misalkan kita dari Tangerang ke Jakarta, kita kan pakai Kantornya di mana? Kantornya? di BSD. Oh, di BSD. Iya. Waktu itu kalau main kan ke Jakarta gitu Oh, kan. main ke Jakarta. Oke. Iya. Apa namanya? Naik transport umum. Nah, dari kos ke apa namanya? KRL itu kita pakai ojek online, tapi Oke. kita pakai mobil soalnya bareng-bareng. Nah, waktu itu kita iseng-iseng nih ngomongnya pakai bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Iya. Sama sekali. teman. Kita ngomong, Tapi teman kamu ada yang dari enggak. Kita ngomong, kita kat mana ni? Kita nak jalan kat situ ya. Betul-betul. kayak Pinipin. iya, terus apa namanya? Bapak Gojek online-nya. Bapak ojek online-nya itu tanya gini, oh mbaknya bukan dari Indonesia ya? Mana? Iya pak. Terus apa namanya? Terus kita ngobrol lama-lama gitu sama teman-teman ngomong pakai bahasa Melayu. Terus bapaknya lagi nyaut lagi. Oh, mbaknya alumni tadi ke Mesra. Pinipin ya. Kita malu banget tentunya bapaknya asik jadi masih santai aja lah. Itu ya benar. Aduh, lucu sekali sih. Jadi pengalaman lucunya ya Maxian. Betul. Si Kak Elsia ini ngeprank ojek online. Iya. Begitu mengaku sebagai alumni Kadika Mesra. Aduh, Pinipin ya. Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Setelah kita bahas tadi pengalaman saat kuliah, terus pengalaman kerjanya, pengalaman magang sebagai learning development. Kak Elsia ini kan juga tahu Maxi dari siapa Kak? Kak Alif ya, Iya. Kak Alivia, terus ada Kak Muafi. Kak Muafi. Iya. Nah itu mungkin hubungannya sekarang bagaimana dengan teman-temannya? Kalau dengan Alivia sama Muafi itu kita memang satu kelas awalnya dari kuliah, jadi 4 tahun kita bareng. Cuman emang bukan dalam satu lingkup ya. Jadi kita kan yang pasti punya Iya. teman sendiri-sendiri waktu Circle. kuliah ya. Tapi apa namanya? Kalau aku ngelihatnya Circle kamu? bukan, kalau Bukan. aku ngelihatnya Muafi itu Iya. terutama ya, dia itu orangnya bener-bener luar biasa sih. Muafi? Halo Kak Muafi.
Muafi tuh bener-bener luar biasa. Nggak ada kayaknya yang nggak kenal sama Muafi di fakultas atau Oh iya, oh dia tuh, famous banget. oh iya. Iya bener. Oh my God, just Iya. Dia emang apa namanya punya talenta. Jadi dia emang Keren luar Muafi. biasa. Dia punya pengalaman yang bener-bener banyak banget. Jadi aku tuh kagum sama Muafi. Oh, Dia famous ya bisa melakukan A, B, C sampai Z itu bener-bener selesai dan itu bagus. Jadi emang semuanya bener-bener suka sama Muafi soalnya emang dia seperti itu. Alivia juga sama. Dia orangnya bener-bener telaten, tekun. Betul, betul. Kalau misalkan mengerjakan sesuatu dia juga bener-bener gesit gitu ya. Sama Tapi kayak agak orangnya. cengengesan ya. Jadi kalau lihat dua orang itu bener-bener keren sih Kak. Oke, akhirnya menyatu Iya, di sini. bersatu kembali. Ya. Oke, nah itu tadi ya pengalaman dari Kak Elsya dan nah mungkin itu saja ya yang kita kulik-kulik ya pengalaman kerja, pengalaman kuliahnya dari Kak Elsya. Mungkin ada pesan ke Maxians, tips and trick menjadi seorang learning development seperti apa tipsnya? Oke, kalau untuk pesan ya, pesan itu terutama untuk Gen Z. Jadi jangan menyerah, Jangan menyerah. jangan termakan stereotip orang-orang kalau Gen Z itu lemah, jangan Nah. termakan Jadi jangan termakan stereotip orang-orang kalau Gen Z itu melemah. Kita harus membuktikan kepada semua orang kalau kita itu bisa. Kita tuh punya mimpi yang besar, kita punya tujuan yang besar, kita harus bisa mencapai itu. Kalau untuk apa namanya teman-teman Maxians di luar sana yang pengen jadi learning development, terutama khususnya dari pendidikan, Ya. tekuni, pelajari benar-benar tentang teori pembelajaran, kemudian bagaimana cara menyusun rancangan pembelajaran dan lain sebagainya. Soalnya ilmu dari perkuliahan itu benar-benar berguna buat kita semua. Jadi kalau di kampus jangan tidur. Kalau misalkan ada dosen yang ngajar, tetap Ya. apa namanya didengarkan ya. Kalau nggak gitu nanti nggak dapet ilmunya, sia-sia dong 4 tahun kuliah. Dan jangan lupa untuk apa namanya melakukan pelatihan-pelatihan untuk mendukung untuk apa namanya Menyiapkan Istilahnya, skill ya iya. di luar kampus. betul untuk mendukung apa namanya ilmu-ilmu yang kita dapetin dari kampus biar kita bisa lebih dalam lagi untuk mempelajari soal itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, Kak. terima kasih atas waktunya Kak Elsya. See you on the next Maximut On. Thank you for watching dan salam magang maksimal. Bye.